Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online di rumah masing-masing. Hari ini tanggal 31 Mei 2020. Ada apa ya 31 Mei? Nanti ada ceritanya bagus banget. Hari ini kita merayakan sesuatu. Iya. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Oh iya, lupa. Hari ini ya adik-adik, kita kedatangan tamu. Iya. Lucu banget. Tamu spesial, anak sekolah minggu baru. Iya. Kakak sih udah tahu, tapi adik-adik mau tahu nggak? Mau pasti. Coba kenalin dulu siapa ini namanya. Nama saya itu Melati Iga Mawarni sepanjang hari namanya. Tapi panjangnya. Panjang ya. Iya. Panggil aja Neng. Adik-adik namanya Neng. Iya. Neng pasti dari Papua ya? Bukan kakak. Bukan. Bukan. Aku tuh dari Batak. Bukan juga dari Bandung. Neng dari Bandung. Pindah dari Bandung? Iya, aku pindahan. Terus sekarang sekolahnya teh di Jakarta. Begitu. Di mana? Di SD naon sih ngaranna? Mekar Sari. Ya, daerah Di Pulau Mas ya? Iya, betul. Pantesan dia mau bergabung adik-adik. Dia mau bergabung di sini di sekolah minggu kita. Kita tanya lagi, kelas berapa Neng? Aku kelas dua. Siji loro 2. Ya, kelas 2 berarti masuk kelas apa? Galatia. Apa Kak? Galatia naon? Jadi di GKI Pulau Mas itu ada 3 kelas. Ada kelas yang paling kecil, Efesus. Kelas tengah-tengah, kelas 1 sampai kelas 3 SD, Galatia namanya. Galatia. Kelas 4, 5, 6 SD, Kolose namanya. Itu yang besar-besar ya? Betul, yang besar-besar. Kalau Neng berarti masuknya 1, 2, 3 SD. Galatia. Galatia, benar. Yuk, kita sekarang mau bernyanyi. Neng bisa tahu lagunya hari ini Kurasa Bahagia. Tahu. Oke, kita pakai gaya ya. Oke. Siap. Ya, Kakak Kre. Bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satu-satunya kita.
Sekarang kita mau mulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah pagi ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, bernyanyi dan berdoa. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau bangkit berdiri lagi. Loh, si Neng kemana ya? Neng. Aduh, kamu dari mana? Aduh iya kakak, aku tuh habis ambil tahu nggak? Apa? Minum. Oh, minum. Iya. Awas ya. Aku capek, tapi seneng kak. Lagunya Oh. banyak, terus bisa nari-nari gitu. Iya, masih mau siap nyari-nyari lagi? Mau. Iya, kita mau mau nyanyi karena Roh Allah ada di dalamku. Iya. Nari, Neng. Siap. Oke. Yang tahu gayanya semua ikutin gayanya ya. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Semua putar. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Nomor 146 ayat 1-10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada penuh Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Terima kasih Joen untuk mazmur yang sudah dibacakan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Taruh, Neng mana Neng? Neng. Aduh, Dari mana? aku tuh tadi Iya. karena kebanyakan nyanyi, aku jadi ke belakang dulu ngambil tahu Ya nggak? ampun. Apa tuh? Minum Kak Feby. Oh, Neng haus. Iya, Oh aku iya. capek, tapi aku senang Oh. karena lagunya bagus, terus nari-nari itu loh, memuji Iya. Tuhan.
Sekarang kita mau nyanyi lagi untuk mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Neng tahu kan? Tahu tadi. Iya. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ya Neng ya, Iya. tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah memuji nama Engkau, kami sudah berdoa, dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berikan Roh Kudus-Mu ke atas kami satu persatu, supaya bisa mengerti akan firman yang akan diceritakan hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau pimpin juga kakak-kakak yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau membuka Alkitab kita yang belum ada Alkitab di sekitarnya, diambil dulu. Kita buka dari Perjanjian Baru. Neng juga buka ya? Iya. Neng udah buka Udah. tuh. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti dibacakan oleh beberapa orang. Kak Baby, Neng, dan nanti teman-teman sekolah minggu yang lain. Adik-adik tetap harus menyimak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mulai. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka
Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 5-6. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8. Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan mereka termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Wah, adik-adik kebayang nggak? Neng kebayang nggak? Apa? Ini cerita yang di Alkitab. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menonton sebuah cuplikan video tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Wah, asik. Ada filmnya gitu. Oh iya. Kita mau nonton ya. Iya. Jadi kita semua Asik. simak lagi firman Tuhan melalui film. Ya. Kita nonton bersama-sama. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, "Apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin?" Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia,
dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, Mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan dan sudah menonton cuplikan filmnya. Neng nonton nggak? Iya, Serius tadi nggak? nonton ya. Seru ya? Seru. Jadi, ini Kak Feby mau jelasin dulu nih, Neng. Jadi, kenapa mereka semua berkumpul di situ? Kenapa orang-orang Yahudi yang dari daerah-daerah lain berkumpul? Karena pada waktu itu, pada zaman Yesus waktu itu, Pentakosta itu adalah hari raya panen, festival. Mereka mengadakan festival. Makanya mereka balik lagi ke Yerusalem. Semua orang balik ke Yerusalem. Istilahnya kalau sekarang itu namanya mudik. Oh iya, pulang kampung. Betul. Yang kemarin dilarang sama Pak Presiden Jokowi, nggak boleh pulang kampung. Nah, ini mereka pulang semua ke Yerusalem untuk merayakan hari raya panen. Wah, tapi murid-murid Tuhan Yesus ada dalam satu ruangan tuh. Oh, iya, mereka tuh tidak keluar-keluar, mereka tetap di dalam ruangan itu, di dalam satu rumah, mereka berdoa dan bersekutu. Karena mereka disuruh sama Tuhan Yesus untuk tinggal diam di situ dulu sampai datangnya Roh Kudus. Nah, Kak Feby tahu dari mana ya? Iya Kak, emang ada di Alkitab? Ada di Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ya, Neng, Ya. ayat 4 sampai 5. Oh Ya, nih Kak Feby bacain. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Neng tahu nggak Roh Kudus itu apa? apa Kak? Nggak tahu aku. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang dinanti-nantikan oleh murid-muridnya. Roh itu menolong kita, menolong murid-muridnya. Nah, ya, tadi waktu di film kan dilihat tuh, waktu mereka sedang berdoa, bersekutu, tiba-tiba ada tiupan angin kencang. Ya ampun, ya kaget aku kaget. Ya ampun, gitu sih ya. Iya, tapi belum ada. Terus tiba-tiba tampak dari atas lidah-lidah api. Oh, yang nyala-nyala di atas kepala. Iya, betul. Terus angin sepoi-sepoi, sejuk. Nah, itu menandakan seperti Roh Kudus sudah turun. Ya, adik-adik, Ya. Roh Kudus sudah turun.
Kok tahu? Ya karena setelah Roh Kudus turun ya Neng, mereka keluar dan berbicara, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul. Ya kan? Iya kan, banyak orang ya di situ ya. Banyak. Neng bisa sebutin kan salah satunya orang-orangnya apa aja? Tiga orang Yahudi dari daerah mana aja? Aduh, orang apa ya? Arab ada nggak? Arab. Ada. Ada ya? Iya. Oh, ada. Parsia ada nggak? Ada. Nah, Iya. apa lagi Neng? Apa orang Roma bukan? Orang Roma ada Iya. juga. Terus orang apa lagi? Apa ya Kak? Aku lupa. Orang Mesir ada juga, nanti di iya. Alkitab ada. Iya. Nah, itu mereka bisa berbicara. Makanya orang pada bingung, kok dia bisa bicara sih bahasa aku? Kalau di sekarang nih misalkan bahasa orang Batak. Oh, bahasa saya juga ada ya, bahasa Sunda ya. Iya, bahasa Sunda gitu. Kan kalau Neng ngomong sama Kak Febi nggak ngerti apa bahasa Sunda. Iya ya. Tapi mereka dibantu oleh Roh Kudus untuk Jadi, bisa mengerti. Orang lain juga ngerti ceritanya. Betul. Kenapa kok diberikan pengertian tentang bahasa-bahasa yang lain? Karena mereka Tuhan mau mereka memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang karya Tuhan Yesus. Makanya mereka memberitakan dengan bahasa-bahasa mereka supaya mereka mengerti. Ya gitu ya Neng ya? Iya. Nah Neng kan pasti lebih ngerti kalau dipakein bahasa Sunda. Cuma kan Kak Febi bahasa orang Ambon, jadi nggak bisa memberitakan pakai bahasa Sunda. Murid-murid Tuhan Yesus dulu berani memberitakan firman Tuhan, menolong orang lain, membantu, berdoa, rajin berdoa. Itu karena adanya Roh Kudus di hati mereka. Mereka sudah diberikan Roh Kudus. Nah gitu Neng. Sekarang masih ada nggak sih Roh Kudus Kak Febi? Masih, Roh Kudus itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Roh Kudus selalu ada dari awal sampai akhir, ya kan? Nah, yang penting adalah kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita. Ya, kalau Roh Kudus tidak diundang dengan berdoa, Tuhan, tolong Roh Kudusmu tinggal dalam hati aku untuk menolong aku, makanya Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita. Oh, jadi aku tinggal Tinggal minta sama Tuhan memberikan Roh Kudus supaya masuk tinggal di dalam hati kita. Iya. Hati kamu. Hati teman-teman di rumah. Hati teman-teman semua di rumah, dan Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus dahsyat bekerjanya, suka menolong. Nah kan adik-adik kalau di rumah suka menolong, suka dengar-dengaran, taat sama orang tua, itu bentuk buah-buah dari Roh Kudus. Ya kan? Karena Roh Kudus menggerakkan kita supaya kita berbuat baik. Wah, hebat ya, Neng? Iya. Juga kalau aku disuruh ke warung beli terasi, itu juga ya menolong mama kan ya? Iya, kalau menolong mama disuruh kemana-mana, ya aku mau. Tapi sekarang nggak boleh ya ke warung, lagi PSBB. Oh iya. Kan pakai masker kan? Oh iya, kalau misalnya keluar disuruh, kok kamu nggak pakai masker? Aku kan berani mah. Aku nih ada Roh Kudus. Nah itu juga nggak boleh. Kita tidak mentaati peraturan pemerintah. Iya, sama juga bohong. Aduh, Neng bahagia sekali ya, Neng. Iya. Jadi Roh Kudus itu menolong. Pokoknya kalau ingat kata-kata menolong, kita ingat Roh Kudus. Oh iya, kalau lagi sedih kita ingat, Roh Kudus pasti mau nolongin aku. Menghibur ya. Menghibur aku. Kalau misalnya nyontek, perbuatan baik apa perbuatan? Oh iya, itu tuh temen aku tuh suka nyontek. Nah, ada juga yang suka kasih contekan. Nah, itu baik tuh. Kata orang bilang, aku kan baik, kasih contekan. Nggak boleh. Masa baik Kak? Iya, nggak boleh. Nggak baik, benar. Iya. Benar sih Neng, benar. Nggak baik kenapa? Karena itu melanggar peraturan. Nggak jujur Kakak. Tidak jujur, bohong. Itu berbohong sama gurunya. Aku baik tapi tidak baik, perbuatan tidak baik. Nah, itu kenapa kalian bisa membedakan baik atau tidak baik? Roh Kudus yang membantu. Oh, itu Wah. juga karya Roh Kudus ya. Iya, karya Roh Kudus membantu, menolong, membuat kita berani ya adik-adik ya. Ya, berani. Berani untuk memberitakan firman Tuhan, berani menolong. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu adalah roh penghibur.
roh penolong yang diutus Tuhan untuk menolong kita semua. Nah, ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Mana kalian lihat? Nih, lihat ya. Kita baca bersama. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, Ya. ingat. Terima kasih Nek. Minggu depan jangan lupa kita mau hafalin ayat hafalan ini, karena mengingatkan kita bahwa kita punya roh yang menghibur dan menolong, yaitu Roh Kudus. Tapi jangan lupa juga harus kita undang dalam hati kita. Yang belum pernah mengundang Roh Kudus, mari kita satu dalam doa. Kita mau mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah belajar tentang hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Tuhan, khususnya pada hari ini kami mau berdoa mengundang Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami, adik-adik sekolah minggu, supaya kami bisa membuka hati kami dan Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kami ya Tuhan, supaya menolong kami, mengajarkan kami yang mana yang baik dan yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan Yesus, yang akan selalu memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ini saatnya kita mau memberi persembahan. Kita akan menyiapkan persembahan kita dan menyanyi memuji Tuhan dari lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Berkatilah persembahan ini agar bisa membantu pekerjaan di ladang Tuhan. Berkatilah kami semua agar kami semua sehat selalu dan terhindar dari virus apapun. Kami mohon dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman sekalian, ibadah kita hampir selesai. Dikit lagi ya, sabar ya. Nah, kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ya ampun, aku salah. Ini kan udah di rumah masing-masing ya. Ya udah deh, kalau gitu aku mau panggil Kakak Feby untuk menutup ibadah ini bersama-sama aku. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kakak Feby. Iya. Kakak.
persembahan? Iya, tapi tadi aku salah. Iya, kita mestinya sudah di rumah, bukan pulang lagi, kan kita nggak di gereja ya. Jadi kita di rumah semua, tapi kita mau mengakhiri ibadah kita yang sudah hampir selesai. Kita mau nyanyi lagi sekali lagi, apinya berkorban. Ibadah kita ini dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami sudah beribadah, kami sudah belajar tentang firman Tuhan, kami sudah mengerti dan mengundang Roh Kudus supaya tinggal dan membantu kami dalam kehidupan kami. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kupu-kupu dari origami. Yang harus disiapkan tentunya kertas origami. Ini ada 3 macam. Yang pertama, 2 sisi warnanya sama, atau yang salah satu sisi warna biru atau putih, atau yang 2 corak dalam satu kertas. Terserah mau yang mana. Siap? Kita coba pakai kertas warna kuning ya. Oke, pertama kertas kita lipat dulu bagi 2. Pastikan sudutnya rapi ya, jangan lupa ditekan. Gampang kan? Kita bisa bikin seperti bentuk-bentuk yang lainnya juga. Selamat coba. Tutorial origami bangau atau suruh. Kita tinggal pilih kertas yang mau kita pakai. Boleh yang sekecil ini, itu ukurannya 3,5 x 3,5 cm. Sama ya, cuma beda warna aja. Atau yang ini 12 x 12 cm. Sama juga. Kalau di rumah nggak punya kertas origami, tapi punya kertas A4, kita bisa potong ya origaminya yang menjadi. Kalau sudah sering latihan bisa bikin yang kecil ini. Sip, seruas jari.